Hampar ialah gelar yang biasa disematkan masyarakat kepada Maulana Syekh Abdurrahman Al-Khalidi Al-Naqsyabandi, seorang faqih, sufi, penghulu adat, dan juga ahli tilawah Quran yang masyhur di Minangkabau. Beliau tidak lain ialah kakek dari proklamator RI Muhammad Hatta. Syekh Abdurrahman Batu Hampar dianugerahi ilmu yang dalam, umur yang panjang, dan anugerah kesehatan yang berlimpah. Sekitar 40 tahun lamanya beliau berkelana menuntut ilmu agama dari berbagai pusat intelektual Islam. Sejak usia 15 tahun, sekitar tahun 1798, beliau meminta izin kepada orang tuanya untuk belajar agama kepada Syekh Galo Gandang di Batu Sangkar. Bertahun-tahun di sana, ia kemudian berangkat berjalan kaki ke Tapak Tuan, belajar kepada Syekh Muhammad As'ad bin Abdullah di Aceh sekitar 8 tahun. Kemudian beliau memutuskan untuk berangkat ke Mekah untuk naik haji dan memperdalam pengetahuan agama. Setelah merantau 48 tahun, Syekh Abdurrahman pulang ke Batu Hampar dalam usia 63 tahun. Sesampai di kampung halaman, ia kemudian mendirikan surau, mulai mengajar ilmu tilawah Quran, tuntunan salat, dan ilmu tauhid. Namanya semakin besar, murid-murid datang dari berbagai penjuru. Rumah penduduk ramai karena diinapi murid-murid beliau. Dengan sokongan masyarakat, beliau membangun kompleks surau dengan nama Kampung Dagang atau Kampung Para Perantau yang Menuntut Ilmu. Kampung Dagang itu terdiri dari surau induk yang biasa disebut Surau Gadang, bangunan penting yang juga berfungsi sebagai masjid, dengan arsitektur Minangkabau. Di depan surau, dengan dibatasi kolam ikan, berdiri sebuah rumah gadang. Sekeliling surau gadang dan rumah gadang itu berdiri surau-surau yang umumnya bertingkat 2, sekitar 30 surau. Surau-surau itu sebagai pondok tempat penuntut ilmu yang kala itu disebut anak siak. Di surau-surau itu, anak-anak siak belajar siang dan malam. Anak-anak siak itu berasal dari berbagai daerah. Syekh Batu Hampar sangat giat mengajarkan ilmu Al-Quran, termasuk di dalamnya ialah tajwid dan tilawah. Selain itu, Syekh Batu Hampar juga ahli Qiraat 7 dan mengajarkannya kepada murid-murid yang telah mumpuni dalam tilawah. Selain ini, di surau-surau itu anak-anak siak menghafal Al-Quran. Peranan, pengaruh dan jasa beliau Batu Hampar sebagai tonggak tuo surau Kampung Dagang tentu belum tertandingi. Setidaknya kita bercermin tentang perjuangan ulama Islam dalam menyebarkan ilmu Al-Quran. Dan perlu kita ketahui bahwa beliau Batu Hampar sebagai tokoh sentral ilmu Al-Quran abad 19 tersebut adalah seorang Asy'ari bermazhab Syafi'i, sekaligus ulama besar dalam tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Bahkan juga surau Batu Hampar menjadi semacam rujukan dalam bidang tarekat. Bila mana ada muskil dalam masalah tarekat, maka ulama-ulama akan berkonsultasi ke Batu Hampar. Kata Syekh Batu Hampar adalah kata pemutus. Mengapa beliau kita katakan sebagai poros keilmuan? Bukan hanya karena sosok beliau yang ikut masuk dalam diskursus Islam di Mekah. Beliau juga meninggalkan murid-murid yang menjadi ulama besar yang berpengaruh luas di abad 20. Di antara murid-murid beliau itu adalah Syekh Batubara Andaleh, Syekh Batang Kapeh Pesisir Selatan, Syekh Yahya Al-Khalidi Mage atau Syekh Mage, Syekh Abdurrahman Al-Khalidi Kumango atau Syekh Kumango, Syekh Abdullah Halaban,
Syekh Mudo Abdul Qadim Bulubus, Syekh Muhammad Salim Al-Khalidi Bayur Maninjau, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Canduang atau Syekh Canduang, dan anak beliau sendiri Syekh Arsyad. Menurut catatan Bung Hatta, murid-murid kakek beliau tersebut bukan saja datang dari Pulau Sumatera, tetapi juga dari Kalimantan dan Semenanjung Melaka. Beliau bukan saja seorang guru agama yang besar pengaruhnya, tetapi juga seorang ahli tarekat Islam. Ia bercita-cita menjadikan Batu Hampar sebagai benteng pertahanan agama Islam, karena penyerbuan bangsa kulit putih ke Minangkabau sudah mendesak umat Islam ke pinggir. Syekh Abdurrahman lahir pada tahun 1783 Masehi di Nagari Batu Hampar, Luhak 50 Kota, Sumatera Barat. Beliau lahir dari seorang ibu yang bernama Ibu Tuo Tungga dan ayah bernama Abdullah gelar Rajo Intan. Syekh Abdurrahman adalah satu-satunya anak yang hidup dari pasangan ini. Karena itu, ia menerima curahan kasih sayang dan tumpuan harapan kedua orang tua. Syekh Abdurrahman wafat tanggal 23 Oktober 1899 di usia 116 tahun. Syekh Abdurrahman meninggalkan nama besar karena telah mendidik ribuan orang dengan sistem pendidikan surau yang digagasnya, dan mewariskan kekayaan historis keberhasilan sistem pendidikan surau dalam mengembangkan kaum ulama di Minangkabau.